Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Randa Relida Silalahi, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret, Angkatan 2 tahun 2023. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Eknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktek uji kinerja saya pada hari ini, Senin 4 Desember 2023. Di era globalisasi sekarang ini, membuat saya semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Baiklah, berikut saya akan melaksanakan uji kinerja berupa video pembelajaran. Terima kasih. Karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Jadi kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Mari berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa adalah salam kepada guru kita. Akal dari Ahmad Heri, Alfito, Anggi, Arvina Sari, Ajadin, Ajri Angga, David Siga, Dea Agustina, Desi Ramayani, Fadli, Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kota orang, engkau ku banggakan. Nah, jadi di grup WA, Ibu sudah membuat pembagian kelompok. Jadi sekarang sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Ini kelompok apa? Curah hujan ini. Curah hujan. Ini yang ini? Iya, bagus. Jadi sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, tentu kami sudah mempersiapkan alat peraganya yang nantinya itu akan menjadi proyek. Sudah semua? Sudah. Nah, jadi berarti alat bahannya sudah siap, kelompoknya juga. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, ini ada video. Banjir adalah salah satu bencana alam bersifat curah hujan yang tinggi di musim penghujan atau disebabkan kurangnya daya resapan air. Pada umumnya, proses terjadinya banjir karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia sendiri. Proses terjadinya banjir secara alamiah. Proses ini karena turunnya hujan ke permukaan tanah dan terbatas oleh tingkat tumbuhan. Sesudah itu, masuk ke permukaan tanah mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Setelah proses tersebut
karena adanya banjir. Nah, itu merupakan masalah yang harus kita tangani bersama. Ya, bukan hanya pemerintah, tapi juga semua masyarakat, termasuk kamu juga sebagai siswa-siswi yang ada di sekolah kita ini. Nah, jadi banjir di Indonesia sangat sering terjadi. Ya, kenapa? Karena negara kita ini kan negara beriklim tropis. Jadi kalau negara beriklim tropis itu curah hujannya tinggi. Jadi makanya negara kita itu banyak mengalami banjir. Ada yang tahu negara mana aja sering terjadi banjir di Indonesia? Aceh, Jawa Barat. Nah, jadi banyak ya. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, terus lanjut ke daerah khusus ibu kota. Itu Jakarta merupakan kota yang sering mengalami banjir. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, lanjut ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, sampai ke Jaya. Jadi hampir semua wilayah Indonesia itu mengalami banjir pada saat musim hujan. Nah, oleh karena itu banjir ini perlu kita tangani secara serius, ya. Makanya di sini kita membuat proyek, ya, bagaimana terjadinya banjir dan bagaimana menanggulangi banjir itu. Jadi bagi kamu nanti, ya, ada yang tinggal dekat dengan sungai? Ada. Siapa yang pernah mengalami banjir? Iya. Jadi bagi kamu nanti sudah bisa ya membuat mitigasi kecil-kecilan supaya tidak menjadi korban bencana alam banjir itu. Nah, jadi ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk mitigasi banjir. Yang pertama, tahap prabencana. Nah, sesuai dengan namanya tadi, tahap prabencana berarti tahapan yang dilakukan sebelum terjadi banjir. Jadi terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah banjir, ini perlu diketahui. Misalnya seperti sosialisasi dan pelatihan tentang banjir bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Itu perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian bergotong royong untuk membersihkan selokan-selokan ataupun sungai yang bisa menimbulkan banjir. Dan tahap yang ketiga, bisa mempersiapkan alat yang relevan untuk banjir tersebut. Jadi alat itulah yang dilakukan untuk tahap pra-banjir. Kemudian yang berikut, ya, pada tahap yang kedua yaitu tahap apa? Tanggap darurat, Bu. Iya, bagus. Tanggap darurat. Nah, di tanggap darurat ini berarti hal yang dilakukan pada saat terjadinya banjir. Nah, tentu kalau terjadi banjir, siapa yang pernah mengalami banjir? Pernah? Nah, coba kira-kira apa yang kamu lakukan setelah air itu masuk ke dalam rumah? Langsung menyelamatkan diri. Ada lagi yang lain selain itu? Kemudian kita memutuskan aliran listrik atau seperti meteran. Iya, bagus. Semua jawabannya benar. Tapi langkah pertama sebenarnya yang perlu kita lakukan, kita mengamati keadaan cuaca. Apakah hujan itu akan turun terus-menerus atau tidak? Nah, kalau sudah kita amati, misalnya ini bakalan hujan terus-menerus, kita akan melapor ke bagian bencana, melaporkan ke bagian bencana. Baru kita menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan rumah. Jadi pada saat kita meninggalkan rumah, jangan sekali-sekali menyentuh kabel-kabel yang ada di rumah karena berbahaya. Nah, itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, mitigasi, itu tahap pasca bencana. Jadi namanya juga pasca bencana, berarti tahap ini kita lakukan setelah terjadinya bencana. Nah, tadi kita tentu pada saat terjadi bencana kita mengungsi, ya. Nah, setelah ada informasi
sebuah alat yang digunakan untuk mitigasi bencana. Paham sampai di sini? Jadi Ibu juga berharap karena kita sering mengalami bencana banjir ini, Ibu berharap kalian juga akan lebih memahami. Jadi untuk kegiatan kita berikutnya setelah mengetahui tujuan tadi, kamu akan mengeksplor alat. Nah, di sini karena sudah terbentuk kelompoknya, kamu akan membuat alat peraga tentang banjir dan mitigasinya. Sudah lengkap bahan-bahannya? Sudah, Bu. Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah lengkap? Nah, baiklah. Kelompok 4 sudah lengkap? Sudah lengkap semuanya ya. Jadi sekarang tugas kamu, coba kamu buat alat peraga itu, ya, alat peraga banjir tadi dengan mitigasinya. Ibu berikan waktu sekitar 45 menit. Jadi semua anggota kelompok, ya, ikut aktif. Ciptakan sebuah alat yang digunakan untuk mitigasi bencana. Paham sampai di sini? Jadi Ibu juga berharap karena kita sering mengalami bencana banjir ini, Ibu berharap kalian juga akan lebih memahami. Jadi untuk kegiatan kita berikutnya setelah mengetahui tujuan tadi, kamu akan mengeksplor alat. Nah, di sini karena sudah terbentuk kelompoknya, kamu akan membuat alat peraga tentang banjir dan mitigasinya. Sudah ada bahan-bahannya? Sudah dipersiapkan semua? Nah, apa kira-kira tema ini? Itu karena bukan ya? Pengunduran hutan. Nah, mana kira-kira di sini hutannya keluar? Sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah. Jadi karena banjir disebabkan oleh pembunuhan hutan berarti hutan. Apakah desa ada yang tahu apa itu desa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Desa yaitu di mana adanya tempat tinggal sekelompok penduduk dan adanya masyarakat saling berinteraksi dan bisa dibilang masih dekat dengan alam, yaitu dengan pepohonan yang ada di desa. Seperti tempat penduduk kita ini yaitu di desa. Penyebab terjadi banjir di desa itu yaitu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dan yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat ketika adanya banjir, di mana desa-desa tersebut akan mengalami kerusakan alam, di mana rumah yang bagus menjadi rusak, menjadi runtuh karena adanya banjir. Bisa dibilang di desa yaitu resapan air tinggi akan adanya resapan air karena banyaknya pepohonan ini akan meresap air yang ada yang dari hujan tadi. Nah, cara kita untuk menanggulangi banjir yaitu dengan kita menanam pohon agar air dapat terserap. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Cara kita untuk menanggulanginya itu dengan kita membersihkan selokan-selokan agar air dapat keluar. Kita membersihkan selokan-selokannya. Dengan kita membersihkan selokan-selokan air akan keluar. Seperti ini contohnya, dia akan keluar
kepada teman saya yang sudah menjelaskan dari desa. Nah, saya tambah sedikit ya supaya lebih paham. Nah, pada saat desa tadi, iya betul, ada banyak pohon dan resapan tanahnya itu cukup tinggi apabila air turun, hujan turun. Karena di desa itu tanahnya itu kan masih terbilang subur dan masih tanah asli, ya kan? Sehingga dia akan menyerap. Tetapi apabila musim penghujan, air semakin banyak turun, hujan semakin tinggi turun di daerah desa. Nah, perlahan-lahan memang betul tanah itu tidak dapat lagi menyerap. Ditambah lagi adanya kesadaran masyarakat desa yang rendah, yaitu dengan membuang sampah sembarangan di selokan. Dapat dilihat teman-teman, ini ada alat peraga kami ini adalah lubang selokan dan ini adalah bisa dibilang sungai lah. Sungai ini adalah jalur masuknya air ke sungai, aliran sungai itu. Nah, apabila tadi sampah menumpuk di daerah desa ini, walaupun tadi tanahnya yang subur, ada banyak pohonan, tapi apabila curah hujan cukup tinggi ditambah sampah yang berserakan, itu juga akan menyebabkan banjir. Tetapi kita ambil cara mitigasi tadi, yaitu dengan kita tambahkan, kita lakukan penanaman pohon secara besar-besaran lagi. Lalu dengan kesadaran kita sebagai masyarakat desa, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk desa. Nah, selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai banjir dan cara mengatasinya di kota, yaitu dengan mitigasi. Oke, kota ini kan adalah suatu daerah yang padat, yang ramai, yang ada banyak sekali infrastruktur yang canggih, ada banyak sekali bangunan-bangunan dan terbilang padat. Nah, oleh karena itu, apabila di kota turun hujan, nah, apabila turun hujan di kota seperti ini, akan cepat terjadi banjir. Kenapa? Karena pada kota pasti tanahnya itu tidak asli. Di bawah dari bangunan-bangunan itu, aliran itu sudah mulai dibuat beton, dibuat paving block ya. Nah, pokoknya tanah itu tidak ada lagi dan semua terhalang oleh beton-beton tadi, sehingga jalur dari air menuju sungai itu terhambat. Sehingga apabila kota sedikit saja turun hujan, tidak ada jalur masuknya air ke sungai, maka akan cepat terjadinya banjir. Nah, bagaimana cara menanggulanginya di banjir? Yaitu mitigasi dengan dua cara, yaitu dengan pemerintah membuat jalur, yaitu pintu air raksasa. Bisa lihat di sini teman-teman, ini kan sudah banjir, di kota sudah banjir karena cepat dia banjir, sehingga pemerintah membuat yang namanya pintu air raksasa. Di mana itu? Di sini. Diperhatikan di sini, pemerintah akan membuat infrastruktur untuk jalur keluar masuknya air, yaitu dengan membuat pintu air raksasa. Nah, di sini akan keluarlah airnya itu dari resapan tadi, dibuat jalur kota, dibuat jalur khusus untuk aliran air itu untuk masuk ke sungai. Nah, perlahan-lahan air ini akan mulai surut. Itulah mitigasi dari pemerintah. Dan juga masyarakat di kota juga perlu menyadari akan membuang sampah pada tempatnya. Karena tadi sudah sedikit saja air turun, pasti akan cepat banjir. Apalagi bila ditambahi sampah yang menutup pintu gerbang ini tadi, dengan banyaknya sampah, itu akan sangat cepat. Dibuat pun tadi gerbang tadi, kalau tertutup pun ini dengan sampah, sama aja banjir. Yaitu tadi dua cara, membuat pintu gerbang raksasa dan juga membuang sampah sembarangan. Dalam tempat. Tolong lihat di sampah. Nah, oleh karena itu perlahan-lahan airnya akan surut dan pencegahan
banjir di kota itu bisa diatasi dengan mitigasi memakai dua cara tadi. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi kami. Apabila ada teman-teman kami ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya pada kelompok curah hujan dulu. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang cara penanggulangan banjir di desa dan desa. Sekarang saya akan bertanya di tingkat kabupaten. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di kabupaten Bangkalan? Tolong diulangi pertanyaannya kami. Perjelas. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Labuhan Batu? Terima kasih kepada teman kami dari kelompok 5. Teman yang lain bagaimana memperoleh? Silakan. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya, silakan. Baik, di sini kami akan apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Labuhan Batu Utara? Yang akan dijawab oleh saya. Terima kasih kepada teman kami dari kelompok 5 sudah memberikan pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab kenapa, apa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Ya, saya ambil contoh, gak usah jauh-jauh, di Bandar Durian. Gak usah jauh-jauh harinya, semalam banjir. Kenapa seringkali banjir di daerah sana? Satu faktornya, yaitu faktor topografi atau tinggi rendahnya suatu wilayah. Iya, kenapa banjir? Ya karena itu rendah daerah Bandar Durian, sehingga air itu tadi ketika turun dari atas itu akan mengalir ke bawah, akan mengalir ke Bandar Durian, sehingga terjadilah banjir. Gimana teman? Juga karena curah hujan yang ada. Nah, kalau tidak ada, silakan beri aplaus untuk kelompok yang pertama. Coba, ada lagi kelompok yang mau presentasi? Kami dari kelompok kumpulan ikan. Di sini kami akan menjelaskan hal curah banjir kami dengan tema kumpulan besar perdesaan yang permukimannya di pinggir sungai. Perkenalkan, saya Jan Murni selaku moderator dan teman saya bernama Heri Tanjung, Siti Anadia, Heri Julia, dan Agiasi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Siti Anadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat peraga kami. Kami menggunakan semua alat buatan, tidak ada alat alaminya. Yaitu di sini ada pepohonan yang kami buat dari kardus dan ada perumahan. Dan kami menggunakan botol aqua, yaitu bekas, tidak beli, jadi tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tadi kita sudah menyimak di Infokus bahwa banjir itu adalah suatu bencana alam yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Di mana karena curah hujan tinggi inilah banjir akan terjadi di wilayah manapun. Salah satu contohnya yaitu baru kemarin yang kan hari Minggu di Bandar banjir. Itu sebabnya karena apa? Karena air di pegunungan di gunung sana, hutan-hutan itu sudah gundul, sudah banyak dirusak oleh manusia sendiri. Karena itulah curah hujan yang turun dari gunung tidak dapat dihalang lagi oleh pepohonan yang ada di gunung tersebut. Sehingga curah hujan semalam yang dari gunung turun begitu deras ke bandar. Itu penyebab salah satunya terjadi di bandar ya kan banjir. Di sini kita lihat bahwa pedesaan itu masih asri.
di mana pepohonan masih banyak, sehingga ketika hujan turun, dia tidak terjadi banjir karena air hujan yang turun tersebut masih diserap oleh pepohonan tersebut, sehingga tersebut terjadi banjir. Namun, karena ulah manusia yang jahat merusak hutan demi kebutuhan ekonominya, maka ketika curah hujan turun begitu tinggi, hutan tersebut tidak bisa menyerap air tersebut. Hutan tersebut kehilangan fungsinya. Selain menyebabkan banjir, jika sudah terjadi penggundulan hutan, maka akan menyebabkan longsor, bahkan hewan-hewan pun akan kehilangan habitatnya. Seperti ini. Di sini sudah nampak bahwa ketika hutan sudah gundul, maka di sini tidak ada lagi air yang diserap oleh hutan tersebut. Jadi akan menyebabkan banjir di desa pemukiman. Jadi untuk mengatasi masalah banjir tersebut, kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah harus melakukan reboisasi kembali atau penanaman hutan kembali. Untuk kedepannya agar terjadi curah hujan lagi, maka tidak akan terjadi banjir. Karena akan banyak pepohonan yang menyerap air-air tersebut. Sekian hasil kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan kalian persilahkan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti untuk kelompok penggundulan hutan sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat perumahan, lalu pepohonan dan sampah sebagai contoh penyebab banjirnya nanti. Lalu air untuk hujan buatan. Lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya, Jerry Mendoza. Ini kita contohkan sebagai pemukiman warga dan ini contoh selokannya dan aliran airnya. Nah, sebelum masuk ke materi, tadi beberapa kelompok sudah menjelaskan apa itu banjir. Saya ulangi, banjir itu adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh
aliran ini sudah tersumbat oleh beberapa sampah yang menutupi tadi. Ketika hujan turun, maka sampah-sampah itu menutupi aliran air itu sehingga naik ke pemukiman warga dan disitulah terjadinya banjir. Nah, itulah tadi proses terjadinya banjir pada sungai yang tertumpuk oleh sampah. Di sini kami akan menjelaskan mitigasinya. Mitigasinya itu, cara penanggulangannya itu, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan selokan kita dan tidak membuang sampah pada selokan. Nah, ada pun mitigasi yang 3 tahap. Yang pertama itu tahap pra bencana, di mana di situ belum terjadi banjir dan kita harus sudah siap-siap untuk mencegah banjir. Yang kedua itu tahap tanggap bencana, yang dimana keadaan ini sedang terjadi banjir. Kita alangkah baiknya kita pertama-tama itu harus menyelamatkan diri. Pengungsian ini kan ramai ya. Tindakan pertama yang kita lakukan adalah misalnya dengan memakan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu seperti apa? Tempat sehat, itu misalkan. Kemudian di tempat pengungsian itu jangan merokok, karena di sana banyak orang, mulai dari usia tua, dewasa, bayi, balita, dan sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang suka merokok, pada saat terjadi pengungsian, ya jangan merokok. Itu yang perlu. Kemudian supaya aman, kita perlu melapor kepada pihak-pihak yang berwajib. Karena memang kalau ada suatu wilayah pengungsian, itu sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib. Tapi kadang-kadang yang tidak aman adalah sesama pengungsi sendiri. Jadi kalau kita sebagai pengungsi, kita harus menjaga keamanan dan kesehatan di tempat pengungsian. Seperti itu tadi, misalnya dengan tidak merokok, kita sudah menjaga kesehatan. Memakan makanan yang sehat atau bergizi. Kemudian misalnya air yang kita minum itu kita pastikan memang sudah betul-betul dimasak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ibu berharap kepada kalian semua, apa yang kamu pelajari hari ini dan dipelajari sebelumnya itu tetap dipelajari di rumah. Mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan ujian semester. Jadi supaya dipersiapkan sedini mungkin. Kemudian perlu dijaga kesehatan. Jangan suka begadang ya. Kesehatan supaya bisa berkonsentrasi pada saat pembelajaran. Nah, jadi untuk hari ini silakan sebelum Ibu meninggalkan ruangan, kita tetap berdoa dulu selaku umat beragama. Doa dipimpin oleh kedua kelas. Silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita perhatikan agama kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Itu salam sebagai guru kita. Kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini.